Baik, ini adalah salah satu contoh diagram use case ya. Tadi slide sebelumnya kita menjelaskan mengenai asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah yang menghubungkan antara aktor dengan sebentar, antara aktor dengan use case. Nah, ini adalah aktornya, ditandai dengan simbol man, ya. Aktornya namanya pembeli, kemudian aktor yang satu lagi ini namanya penjual. Nah, asosiasi ini adalah ditandai dengan garis dari aktor ke use case. Use case ini adalah yang lingkaran elip. Nah, yang tengah-tengah ini namanya tadi apa tadi? Yang tengah? Yang ini apa namanya? Yang persegi panjang ke bawah? Subjek. Subjek, benar ya. Nah, struktur dari use case diagram itu adalah seperti ini. Ya, ada aktor, ada use case di dalamnya, kemudian ada batasan ya atau lingkungan dari use case yang membatasi antara aktor dengan use case, yaitu namanya subjek. Nah, asosiasi ini garis, garis dari aktor ke use case. Ya. Satu use case bisa diakses, bisa digunakan oleh dua atau lebih aktor, satu atau lebih daripada aktor. Gitu ya. Contoh di sini pembeli melakukan pembayaran barang, aktivitas pembayaran barang, kemudian si penjual menerima pembayaran barang. Seperti itu. Ya. Berikutnya, use case diagram ini menunjukkan fungsionalitas sistem dan penggunanya, tidak menyatakan urutan eksekusi use case. Nah, use case diagram menunjukkan fungsionalitas sistem dan dalam penggunaannya, ya, dan penggunaannya. Nah, jadi tidak menyatakan urutan eksekusi use case. Nah, maksudnya adalah urutan eksekusi maksudnya. Jadi tidak mesti harus berurutan, maksudnya seperti itu. Tidak menyatakan urutan eksekusi, gitu ya. Yang penting eksekusinya berhasil, gitu ya. Contoh misalkan seperti ini, alternatif dalam implementasi. Si pembeli memilih barang, kemudian bayar barang, kemudian kirim barang. Kirim barang ini adalah oleh si penjual. Bisa pilih barang dulu si pembeli, kemudian barangnya dikirim dulu, lalu bayar barang. Nah, bisa seperti itu. Jadi intinya bukan menyatakan urutan eksekusi, gitu ya. Karena alternatifnya supaya tidak terkesan berurutan, bahwa pada saat si aktor pembeli memilih barang, bayar barang, lalu dikirim barang oleh si penjual, gitu ya. Atau bisa si pembeli memilih barang dulu, kemudian barangnya dikirim dulu, lalu bayarnya nanti. Misalkan COD, misalkan seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian saya coba tampilkan satu slide lagi ya. Coba tampilkan. Sudah tampil belum di layar?
Sudah tampil belum? Halo? Mohon Ada, pemberitahuan. Pak. Layarnya sudah muncul? Ada. Ada. Oke, terakhir ya. Ini slide terakhir. Tadi kita pertama kita sudah membahas mengenai use case, kemudian pemodelan OML, kemudian diagram perilaku, kemudian strukturnya, kemudian slide yang kedua tadi mengenai use case, gambaran umum use case. Nah, sekarang kita coba masuk ke makna yang lebih rinci, asosiasi dan multiplicity. Nah, apa itu? Nah, asosiasi antara aktor dan use case dapat mempunyai banyak makna. Nah, asosiasi itu yang digambarkan dengan garis tadi ya, garis dari aktor ke use case. Nah, sebetulnya itu memiliki banyak makna. Nah, makna yang dimaksud oleh analisis sistem itu tidak sempurna dimodelkan dalam use case diagram. Nah, maka perlu dijelaskan dalam deskripsi use case. Nah, jadi teman-teman selain dari kita membuat use case juga nanti harus bisa use case itu dideskripsikan, gitu ya. Nah, deskripsi use case itu nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Nah, maka supaya lebih rinci, maknanya jelas ketika dibaca ya atau dibuat oleh si analisis itu, maka perlu adanya deskripsi dari use case. Satu use case bisa beberapa aktor. Contoh di sini aktor 1, kemudian aktor 2. Kemudian di tengahnya ada use case. Nah, ini harus menggunakan tadi saya di awal sudah menjelaskan. Ini harus ada subjek gitu ya. Nah, kasih nama. Ini nama subjeknya apa? Sistem apa? Nah, gitu. Ya. Jadi aktor itu use case itu ada di dalam subjek. Aktor ada di luar subjek atau di luar use case ini. Nah, kemungkinan makna yang terjadi pada asosiasi ini dari aktor 1 dan aktor 2 ke use case ini adalah pertama, semua aktor terlibat dalam eksekusi use case. Tiap aktor menggunakan use case secara mandiri. Seperti itu. Ya. Contohnya apa? Coba bisa dibayangkan nggak teman-teman? Maksudnya ini apa? Aktor 1, aktor 2. Kemudian mengakses sebuah use case. Contoh dalam implementasi di kehidupan kita sehari-hari apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kita mengakses melakukan aktivitas bersamaan dengan aktor yang lain. LMS bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa. Apa? LMS yang bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa. Nah, boleh. Bisa. Coba ada lagi? Aplikasi e-commerce, Pak. Kalau LMS ya, kalau LMS itu antara mahasiswa dengan dosen. Berarti dosen mahasiswa itu banyak ya. Benar nggak? Berarti bukan satu mahasiswa ya yang mengakses LMS itu ya. Benar nggak? Berarti semua mahasiswa bisa mengakses LMS. Aktor bisa, dosen bisa mengakses LMS. Dosen pun banyak. Berarti banyak mahasiswa mengakses LMS. Banyak dosen mengakses mahasiswa. Itu. Pertanyaan yang kedua. Aktornya bukan umum tapi spesifik. Coba apa? Kalau mahasiswa kan umum ya, bisa lebih dari satu tuh. Benar nggak? Seperti halnya tadi nasabah, pegawai bank bisa jadi nasabah. Itu kan bisa jadi dua makna. Bisa jadi pegawai, bisa juga jadi nasabah. Mahasiswa tingkat 1, mahasiswa tingkat 2, mahasiswa tingkat 3. Mahasiswa semester 1, mahasiswa semester 2, mahasiswa semester 3 bisa mengakses use case. Dosen pun sama. Ada dosen mata kuliah A bisa mengakses LMS.
ada dosen mata kuliah B bisa mengakses LMS juga. Nah, itu juga sama bisa. Tapi aktor tersebut, mahasiswa dan dosen itu adalah sifatnya global, umum. Kenapa umum? Karena dosen banyak, ya, mengampu mata kuliah A, mata kuliah B, C, dan lainnya. Mahasiswa juga sama, banyak. Ada mahasiswa tingkat 1, tingkat 2. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau seandainya aktornya satu, spesifik, satu yang memiliki peran satu, contoh apa? Ada yang bisa jawab nggak? Pada saat melakukan game catur, benar nggak? Halo, teman-teman, kebayang nggak? Masih terdengar suaranya? Masih, Pak. Nah, pada saat melakukan game catur, nah, catur itu kan spesifik tuh. Tidak mungkin aktor yang lain, pengguna lain ikut main catur. Berarti kan penggunanya satu. Maaf, dua. Dua orang yang berbeda. Dan orang lain ini tidak bisa mengakses ke use case ini. Karena apa? Karena catur mah kan digunakan oleh dua orang. Berbeda dengan LMS. Kalau LMS digunakan oleh banyak mahasiswa, digunakan oleh banyak dosen. Kalau catur itu digunakan oleh dua orang, pemain satu, player satu, ya. Ini pemain satu, player satu, kemudian ini player dua, ya. Maka player 3, 4, 5 itu tidak bisa. Karena apa? Karena catur mah kan dilakukan oleh dua orang. Kebayang sampai sini, teman-teman? Bayang, Pak. Pak, ada yang belum ketangkap nggak dari kasus ini? Kasus yang pertama tadi betul, LMS bisa digunakan oleh mahasiswa, bisa digunakan oleh dosen secara bersamaan. Tapi aktor mahasiswa dan aktor dosen itu sifatnya umum. Kenapa umum? Karena dosennya banyak. Mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C. Mahasiswa juga sama, ada mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau ada yang mahasiswa kelas reguler, kelas magang, kelas karyawan. Nah, kasus yang kedua adalah bagaimana si aktor ini spesifik. Tidak general seperti mahasiswa tadi. Ya, maka ini saya ilustrasikan gambarannya adalah ketika bermain catur. Kalau bermain catur itu tidak mungkin pemain yang lain bisa ikut nimbrung gitu. Karena catur mah dimainkan oleh dua orang gitu. Tidak oleh banyak orang, tidak dengan semua mahasiswa misalkan. Hanya dua mahasiswa, hanya dua aktor saja gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Berbeda dengan misalkan Mobile Legends misalkan. Kalau Mobile Legends kan itu kalau tidak salah ya, itu kan tim gitu. Berarti itu bisa aja kan 1 sampai, contoh misalkan kalau dibatasi timnya, kalau kalau Mobile Legends berapa orang? Ada yang tahu nggak? Saya belum pernah main game Mobile Legends soalnya. Maksimal 5 orang, Pak. 5 orang. 5 orang, bener 5 orang ya. Nah, berarti aktor ini maksimal 5 orang. Player 1 maksimal 5 orang. Sampai 5. Nah, ini sampai 5. Ini juga sama, 1 sampai 5. Ya, karena timnya sampai 5 katanya. Nah, ini general. 1 sampai 5 orang bisa mengakses Mobile Legends. Dan player yang lain 1 sampai 5 tim gitu ya. Nah, maka kemungkinannya semua aktor ini terlibat dalam eksekusi user. Setiap aktor menggunakan user secara mandiri. Ya. Seperti itu.
Kemudian semua aktor bisa terlibat. Nah, keterlibatan aktor ini bisa bersamaan atau bergantian. Contoh di sini penjual dan pembeli. Ya, penjual di sini mengirimkan barang. Ya, nah pada saat yang bersamaan atau setelahnya, si pembeli bisa mengecek kiriman barang. Kiriman barangnya sudah sampai mana tuh statusnya? Ya, maka kalau misalkan penjualnya sudah mengirim barang, lalu setelahnya misalkan pembeli menerima barang, statusnya sudah terkirim, tinggal si pembeli menerima barang, seperti itu. Bisa bersamaan bisa ngecek, kemudian apa namanya bisa bergantian juga. Nah, aktor mengeksekusi fungsionalitasnya secara mandiri. Nah, aktor ini mengeksekusi use case tanpa keterlibatan aktor yang lain. Contoh misalkan staf keuangan dan manajer keuangan melihat laporan bulanan. Staf keuangan melihat laporan bulanan, sedangkan manajer keuangan melihat laporan bulanan. Ya, ini apa namanya aktor mengeksekusi uses tanpa keterlibatan aktor yang lain. Jadi staf keuangan melihat laporan bulanan, sementara manajer keuangan melihat laporan bulanan. Nah, tadi asosiasi, kemudian multiplity. Nah, ini penting. Multiplity ini adalah menentukan caca instan yang terlibat pada ujung asosiasi, aktor dan use case. Ya. Nah, formatnya multiplity itu adalah menentukan spesifikasi dari use case. Ya, maka itu ditandai ada formatnya ya. Maka ada dua jenis. Yang pertama ada nominal, yang kedua adalah rentan. Nilai yang diharuskan adalah 2. Kemudian kalau rentan ada batas, ada akhir. Ada batas bawah, ada batas atas. Contoh nominal. Nah, maka ditandai dengan angka biasanya nominal. Contoh 2, 3, 4. Maka kalau Mobile Legend, kalau wajib tim itu 5, maka ditandai dengan 5. Kalau Mobile Legend itu misalkan tim 1, misalkan 2 orang. Tim yang lain bisa 5 orang. Boleh seperti itu atau harus 5 orang, 5 orang? Kalau Mobile Legend. Gimana? Yang pernah pakai Mobile Legend seperti apa? Ada yang bisa 5 orang, ada yang emang diharuskan 5 orang, tapi ada juga Pak yang bisa untuk 2 lawan 5, 3 lawan 4, itu juga bisa Pak. Oh gitu. Jadi bebas ya, bisa 5 orang, 5 orang, bisa yang bisa sebagian juga, misalkan tim 1 misalkan 3 orang, tim 2 misalkan 5 orang. Boleh seperti itu. Boleh Pak. Nah, berarti use case-nya itu seperti ini kalau seperti itu ya. Nah, ini ada subjek tadi ya. Nah, berarti ini kalau misalkan boleh 3 sampai 5 berarti 1 titik 5. Nah, aktor yang kedua, tim yang kedua juga sama 1 sampai 5. Nah, artinya ini masuk ke kategori rentang. Kenapa? Karena ada batas awal dan ada batas akhir. Ada batas atas, batas bawah dan batas atas. Jadi si aktor tim 1 ini bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu, timnya. Kemudian aktor yang kedua ini si player yang kedua, tim yang kedua itu juga sama, bisa 1, 2, atau 5. Nah, kecuali memang kasusnya seperti ini, misalkan ternyata aturan di game Valorant mah misalkan yang di Valorant mah misalkan wajib 5 misalkan.
Nah, wajib 5 berarti di sini di apa namanya ditandai dengan angka 5. Nah, misalkan game Valorant mah wajib 5 misalkan. Berarti harus ditandai dengan angka 5. Nah, begitu. Kalau kalau apa namanya catur, catur kan satu orang ya, satu orang, benar gak? Berarti satu, satu. Nah itu catur, karena satu orang. Nah ini masuk ke nominal 2. Itu ya. Jadi teman-teman si use case nanti dalam multiplicity itu harus ditandai dengan angka. Biasanya kalau misalkan multiplicity-nya misalkan 1, biasanya itu tidak diwakili. Contoh seperti ini, penjual dan pembeli. Maksudnya ini penjualnya 1. Jadi tidak dimasukkan angka 1-nya. Pembeli maksudnya adalah 1 ini. Kecuali memang penjualnya 2, maka biasanya ditandai dengan angka 2 di sini. Pembelinya 3, maka ditandai dengan 3. Nah, kalau pembelinya 1, maka biasanya jarang menggunakan angka 1 di sini. Jarang. Boleh, tetapi apa namanya biasanya kalau 1 multiplicity-nya 1, maka ini tidak diidentitaskan seperti ini. Begitu ya. Jadi multiplicity itu adalah untuk menandai atau menentukan cacah insan yang terlibat pada ujung asosiasi. Itu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Secara default ya, angka apa namanya yang tidak ditulis itu maksudnya adalah 1. Kayak tadi si pembeli. Nah, staf keuangan dan manajer keuangan ini maksudnya adalah 1 multiplicity-nya. Manajer keuangan juga 1. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau tidak didefinisikan gimana? Contoh misalkan 1 titik-titik bintang. Maksudnya bintang di sini adalah banyak. Tidak dibatasi. Contoh misalkan penjualan yang apa namanya yang beli itu tidak dibatasi harus berapa. Ya, kalau si pemilik usaha mah ya sebanyak-banyaknya aja yang beli mah gitu. Tidak bisa dibatasi gitu. Kalau dibatasi mah apa namanya nanti misalkan keuntungannya juga nanti akan mempengaruhi. Kecuali memang ketika beli tiket misalkan. Tiketnya misalkan dibatasi sebanyak 100, berarti 1 sampai 100 gitu ya. Tapi kalau tidak dibatasi maka bintang. 1 titik-titik bintang. Gitu ya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Halo? Silakan, ada pertanyaan nggak? Atau ada yang kurang paham nggak? Saya ulangi lagi. Cukup, Pak. Oke, multiplicity. Nah, contoh multiplicity di sisi aktor. Nah, berapa entitas yang diperlukan atau yang diperbolehkan dalam satu mengeksekusi? Contoh di sini 2 sampai 5 pemain. Maka di sini minimal main game ini bisa digunakan. Use case ini bisa digunakan kalau minimal 2 orang menggunakan game ini baru bisa digunakan. Kalau misalkan ada satu orang yang menggunakan sistem, maka use case ini belum bisa digunakan. Kenapa? Karena di sini dibatasi minimal 2 sampai lebih pemain. Bisa bersamaan atau bisa bergantian. Gitu.
Ya. Jadi multisubstitusi di sisi aktor di sini adalah menentukan fungsionalitas ya berdasarkan aktor. Kalau aktornya ada satu orang, ya maka use case ini belum bisa digunakan. Karena aktor ini dibatasi minimal 2 sampai tak terdefinisi bintang. Nah, bisa bersamaan atau bergantian dalam mengeksekusi use case ini. Contoh berikutnya, multiplicity di sisi use case. Nah, ini ada bintang. Editor ini kalau tidak ditandai multiplicity berarti ini editornya ada berapa? 1. Ada 1, benar ya. Berarti ini 1, hanya saja tidak didefinisikan karena secara defaultnya yang tidak menggunakan multiplicity ini adalah 1 multiplicity. Oke. Di sisi use case ternyata ada bintang. Diketahui kalau bintang ini tidak didefinisikan. Maaf, bukan tidak didefinisikan. Tak terhingga. Ya, boleh 1, 2, 3, 4, 5, terserah. Dan tidak ada batasan. Artinya apa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan nggak dari use case ini? Edit dokumen ini. Di use case edit dokumen ternyata ada multiplicity, yaitu ditandai dengan bintang. Kalau bintang itu berarti tak terhingga. Berapapun edit dokumen ini, mau 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada yang bisa memberikan kesimpulan nggak? Jadi editor bisa melakukan edit dokumen tak terhingga, tidak dibatasi. Ya, tak terhingga. Terserah si editor mau ngedit dokumen sabar kali guys, setiap harinya terserah gitu ya. Kalau selama itu ada kesalahan ya terus aja diedit. Kalau ada kesalahan lagi diedit lagi. Kalau tidak ada kesalahan lagi baru tidak diedit. Nah, sepanjang kalau ada kesalahan pasti diedit. Masalahnya ini tak terhingga gitu ya. Kalau misalkan masih terus salah dokumennya ya terus diedit ya. Tidak jadi masalah karena ini ditandai dengan bintang. Kecuali ini ditandai dengan angka 2. Berarti aktor bisa melakukan edit sebanyak berapa kali? 2 kali. 2 kali. Tuh ya. Atau misalkan dikasih batasan 2 titik 10 misalkan. Nah, berarti editor ini bisa mengedit sebanyak minimal 2 sampai 10 kali. Setelah 10 kali ini tidak bisa melakukan edit lagi karena dibatasi sampai 10. Gitu. Ya. Contoh misalkan yang sering kita temukan pada saat login, ada yang pernah mengalami nggak? Kalau login salah sebanyak berapa kali, maka akan menutup aplikasinya. Atau misalkan ada konfirmasi. Ada yang pernah mengalami nggak? Atau misalkan login ke email, salah terus. Benar, Pak. Salah terus, maka akhirnya kan biasanya itu dibatasi kalau tidak salah ya. Kita udah beberapa kali login ke sistem, cuman salah pada saat menginput password. Udah 3 kali udah 3 kali login masih kena tetap salah, ya maka nunggu misalkan 1 kali 24 jam. Atau pada saat kita membuka rekening misalkan. Pernah nggak
kalian salah memasukkan PIN di ATM? Ada yang pernah nggak? Kenapa? Nah, biasanya kalau di ATM itu dibatasi tuh. Kalau 3 kali PIN salah, maka akan terblokir misalkan. Maka ini dibatasi 1 sampai 3. Nah, jadi bisa memasuk ke sistem ATM kalau misalkan PIN-nya udah benar gitu. Nah, kalau salah itu dibatasi menjadi 3 kali. Kalau selama 3 kali masih tetap salah, Kak, ATM diblokir. Misalkan. Atau harus nunggu 1 kali 24 jam. Nah, seperti itu. Jadi multiplicity intinya adalah untuk merincikan cacah gitu ya, supaya kita bisa mengetahui berapa kali batasan kita bisa login, berapa kali kita batasan melakukan edit dokumen. Ada batasan tidak? Kalau tidak ada batasan, maka ini bintang. Seperti halnya tadi. Kalau ada batasan, berapa? 1 kali, 2 kali, atau ada batasan 1 sampai 5 misalnya. Nah, kita harus tentukan. Seperti itu. Nah, berikutnya, multiplicity di kedua sisi. Di pelanggan, kemudian di use case. Ya. Pertama, di use case. Di use case ada multiplicity. 1 sampai bintang, tak terhingga. Kemudian pesan makanan, ini ada simbol multiplicity bintang. Coba, ada yang bisa memberikan kesimpulan Kak? Dari multiplicity kedua sisi ini. Coba. Maksudnya apa? Kesimpulannya. Minimal pelanggannya itu 1 pelanggan sampai tak terhingga dengan pemesanan makanannya juga tak terhingga, Pak. Sehingga benar ya. Siapa yang tadi? Yulia, Yuliani. Jadi teman-teman benar tuh tadi yang disampaikan oleh Yuli bahwa si pelanggan ini minimal mengakses atau mengeksekusi use case pesan makanan minimal 1 orang. 1 orang dan tak terhingga. Bisa memesan banyak pesanan, banyak menu, terserah menuna 1000 porsi gitu misalkan. Terserah karena tidak dibatasi gitu ya. Si pelanggan pun tidak dibatasi 1 sampai tak terhingga. Kenapa? Ya si pemilik resto atau si restoran mah ya sebanyak-banyaknya lebih bagus kalau ada yang beli gitu. Gitu. Kalau stoknya misalkan banyak ya udah tidak dibatasi maka bintang gitu. Kecuali memang ada diskon misalkan. Misalkan paket makanan, misalkan pesan makanan ini adalah terkait dengan paket makan. Misalkan paket makannya misalkan 20 misalkan. Nah, si pelanggan boleh mengeksekusi pesan makanan ini ya maksimal 20 pesan gitu ya. Oh sorry, harus pakai 1 ya. 1 sampai 20 berarti ini misalkan diskonnya untuk 20 porsi misalkan. Ya, maka ini dibatasi. Ya, jadi si pelanggan ini boleh memesan makanan 1 sampai 20. Atau kalau misalkan per pelanggan dikasih
satu, bisa aja. Ya, maka tandainya dengan satu. Gitu ya. Jadi berlaku untuk satu kali pesanan misal. Satu misal. Nah, berarti si pelanggan satu sampai tak terhingga pelanggan bisa memesan satu. Hanya satu porsi aja gitu. Gitu. Oke. Atau misalkan 20 pelanggan, dibatasi itu pelanggannya 20. Untuk 20 orang pertama ya bisa memesan makanan ini secara gratis atau secara diskon. Bagi ini untuk 20 dibatasi untuk 20 orang bisa membeli satu paket. Gitu ya. Nah, jadi satu pelanggan bisa melakukan sejumlah pesanan makanan. Ya, pesan makanan bisa dilakukan satu atau lebih dari pelanggan. Ini dibaca dari sisi dari aktor. Kalau yang kedua pesan makanan ini dibaca dari sisi use case. Gitu teman-teman. Silakan ada yang ditanyakan dari materi yang saya sampaikan dari tadi, dari awal. Silakan, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Cukup, oke, Yuli. Yang lainnya, Aceng Trisna. Oke, sudah Ya, hadir. Pak. Aceng Trisna, Sera. Oke. Pani Nuraini, Hadir, Pak. Wildan. Hadir Pak. Ya, aktifkan kameranya ya. Saya coba absen screenshot. Oke, tolong aktifkan kameranya ya. Silakan, ada yang tanyakan nggak sebelum kita akhiri? Cukup? Udah paham berarti ya? Udah paham? Udah kayaknya. Oke. Saya nanti akan coba bikin latihan ya. Setelah ini coba nanti bikin latihan. Jadi setelah ini lihat nanti di LMS ya. Sekaligus nanti absen. Coba diaktifkan ya. Saya coba screenshot. Absen. Ya. Alisa. Alisa Vina. Oke, diaktifkan dulu kameranya ya. Coba cepat ya.
Siti Rahmah, Windiati, Ya, 100 manok, bantuan bahasa Siti Rahmah. Ini mendengar suara nggak?